ini caranya adalah mendengarkan pendapat ataupun kutip yang diajukan oleh terdakwa kepada tanggapan atau replik dari jaksa. Sudah siap? Sudah. Kalau begitu silakan dibaca. Kami baca pergantian. Ya. Dan pasal 22 Februari 2016 duplik atas replik untuk umum dalam perkara Margaret C.A. Megawai 1 Romawi pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, kami penasihat hukum terdakwa terlebih dahulu kembali menyampaikan rasa hormat kami serta mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang dengan penuh kebijaksanaan, ketelitian, ketegasan, dan kesabaran telah memimpin jalannya pemeriksaan perkara ini sampai dengan agenda pembacaan duplik kami ini. Sebagai jawaban dan tanggapan kami atas replik saudara jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada sidang tanggal 18 Februari 2016 yang lalu. Jaksa dalam repliknya halaman 2 mengatakan, walaupun dalam pembelaannya tidak ada ucapan terima kasih dari terdakwa maupun tim penasihat hukumnya kepada penuntut umum atas surat tuntutan yang telah kami baca dan serahkan dalam persidangan, namun izinkanlah dengan segala kerendahan hati, dengan gagah berani, dengan jiwa satria, tanpa dendam, tanpa sakit hati, tanpa ingin menyakiti, dan tanpa ingin dipuji, penuntut umum tetap harus juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara terdakwa maupun saudara tim penasihat hukum terdakwa atas jeripayah, kerja keras, upaya dan usahanya sebagaimana termuat dalam pembelaannya. Itu kata saudara jaksa penuntut umum. Hal ini tidak benar. Kelihatan seolah-olah kami tidak mengucapkan terima kasih, karena kami dalam halaman 3 nota pembelaan kami memberikan ucapan terima kasih kepada tim jaksa penuntut umum yang turut menjaga ketertiban dalam persidangan yang berlangsung. Kami tetap mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena sikapnya yang turut membantu persidangan ini agar persidangan ini berjalan tertib dan lancar. Tetapi memang terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan tentu kami tidak mau berbasa-basi untuk mengucapkan terima kasih. Bukankah sikap jujur adalah yang utama dalam kehidupan? Kita diajarkan untuk mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Di luar itu adalah kejahatan. Jadi untuk bersikap jujur, kami ulangi, kami tidak berterima kasih atas surat tuntutan karena tidak ada yang perlu diterima kasihi. Bahkan dalam kesempatan ini kami ulangi kekecewaan kami terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. Penyampaian kekecewaan ini kami sampaikan dengan segala kerendahan hati. Kami meniru ucapan jaksa penuntut umum dengan gagah berani, dengan jiwa kesatria, tanpa dendam, tanpa sakit hati, tanpa ingin menyakiti, dan tanpa ingin dipuji. Semata-mata kami sampaikan karena kami ingin memegang teguh kejujuran. Jelas bukan? Sidang yang mulia, replik adalah kesempatan yang terakhir bagi penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaannya, dan sangat disayangkan walaupun sudah pada kesempatan terakhir saudara jaksa penuntut umum masih gagal dan tidak dapat membuktikan dakwaannya. Yang kami percaya, kalaupun diberi lagi kesempatan, sampai berapa banyak pun lagi kesempatan yang diberikan, saudara jaksa penuntut umum tidak akan dapat membuktikan surat dakwaannya
sehingga pasti tidak dapat dibuktikannya. Duplik ini juga merupakan kesempatan terakhir bagi kami untuk mengungkapkan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum terdakwa. Setelah kami membaca dan mencermati seluruh materi dalam replik saudara jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan kami, ternyata kami sama sekali tidak menemukan hal-hal baru dan hal-hal prinsipil yang mampu dikemukakan saudara jaksa penuntut umum untuk membantah fakta-fakta yang sebenarnya dalam perkara ini yang telah dicoba untuk dikabulkan, kalau tidak mau dikatakan dimanipulasi oleh saudara jaksa penuntut umum, serta analisa yuridis yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang jelas-jelas mampu mematahkan surat dakwaan dan surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Dalam repliknya kami melihat saudara jaksa penuntut umum hanya berusaha menghindar dan menolakkan diri tanpa berusaha memberikan bantahan atau jawaban dengan argumentasi hukum yang kuat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang telah dikemukakan di dalam nota pembelaan. Dilanjutkan oleh kami lanjutkan. Bab 2, materi duplik dan tanggapan atas replik saudara jaksa penuntut umum. 1. Terhadap tanggapan jaksa penuntut umum pada halaman kedua sampai halaman ketiga replik mengenai tuntutan hanya karena tekanan publik dan ambisi pribadi jaksa penuntut umum, kami tanggapi sebagai berikut. Dalam repliknya, JPU mendalilkan kami tim penasihat hukum tidak memahami undang-undang kejaksaan. Padahal justru JPU sendiri yang tidak memahami dan tidak menerapkan undang-undang kejaksaan dalam persidangan mengenai meninggalnya anak terdakwa ini. Bahwa dalam penuntutan perkara aku, JPU memakai kacamata kuda dan seolah-olah buta terhadap kenyataan adanya perkara lain yang menyangkut kematian anak terdakwa, di mana saksi Agustai didudukkan sebagai terdakwa. Bahwa dalam perkara yang terdakwanya adalah saksi Agustai, saudara JPU yang adalah anggota Korps Adiaksa, yang katanya satu kesatuan yang dalam surat dakwaannya mendakwa juga saudara Agustai dengan dakwaan membantu melakukan pembunuhan berencana. Namun akhirnya menuntut saksi Agustai dengan tuntutan melakukan tindak pidana membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan kata lain, Korps Jaksa Penuntut Umum berpendapat saksi Agustai membiarkan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anaknya. Quote non. Namun aneh bin ajaib bin spektakuler. 1 hari setelah Korps JPU membacakan tuntutannya tersebut di dalam sidang Agustai yang menyatakan saksi Margaret melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sedangkan dalam perkara di sini terdakwa Margaret yang merupakan saksi dalam kasus terdakwa Agustai justru dituntut dengan mengatakan terdakwa di sini melakukan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dengan kata lain, dalam perkara Agustai selaku terdakwa, saksi Margaret dinyatakan oleh JPU melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Sedangkan dalam perkara Margaret selaku terdakwa, JPU menyatakan Margaret melakukan pembunuhan berencana. Bahwa pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan, kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan. Bahwa penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan, yang dimaksud dengan kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan dan penjelasannya tersebut, maka sudah semestinya para jaksa penuntut umum yang tergabung dalam Korps Jaksa memiliki pandangan, pendapat, dan kebijakan yang sama dalam penuntutan perkara meninggalnya anak terdakwa, sekalipun dituntut dalam berkas yang terpisah atau spesifik. Melihat hal tersebut di atas, jelas JPU tidak memahami dan menerapkan ketentuan pasal 2 ayat 3 junto penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan tersebut, yang menyebabkan JPU menyimpang dari ketentuan pasal tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam repliknya,
JPU mendalilkan pernyataan kami tidak didasarkan pada fakta. Padahal merupakan fakta yang tak terbantahkan dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa terdapat ambiguitas dan pertentangan sikap, pandangan, dan kebijakan penuntutan dalam perkara Akwo dengan perkara Agustai sebagai terdakwa. Hal ini aneh dan menimbulkan pertanyaan besar. Apa penyebab pertentangan sikap, pandangan, dan kebijakan penuntutan dalam perkara Akwo dengan perkara Agustai sebagai terdakwa? Apa yang mengakibatkan di persidangan yang lain JPU menganggap yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak, sedangkan dalam perkara Akwo menganggap yang terjadi adalah pembunuhan berencana? Apa maksud tindakan JPU yang ambigu dan saling bertentangan serta cenderung diskriminatif tersebut? Pertanyaan yang tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah, kenapa jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai-sampai mengingkari pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi dasar kewenangan dan tindakannya? Kami mengatakan hal-hal tersebut tak lepas dari tekanan publik akibat fitnah-fitnah berencana yang menyebabkan berita-berita negatif yang timbul selama ini, atau karena saudara penuntut umum hanya menjalankan tugas sambil mengharapkan tepukan di pundak dari atasannya dengan ucapan good job, well done, atau saudara jaksa penuntut umum ingin dianggap sebagai pahlawan dalam mengungkap kasus kematian Angelin. Kalaulah JPU mengatakan tidak ada tekanan publik, lalu mengapa JPU setelah melihat nota pembelaan kami masih saja mempertahankan tuntutannya yang tidak sesuai dengan fakta persidangan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Kalaulah bukan karena mengharapkan tepukan di pundak dari atasannya dengan ucapan good job, well done, atau saudara JPU tidak ingin dianggap sebagai pahlawan dalam mengungkap kasus kematian Angelin, lalu untuk apa lagi JPU mengajukan tuntutan yang jelas-jelas bertentangan dengan fakta persidangan? Kemungkinan terakhir yang kami lihat, yang sekarang kami sampaikan pada persidangan ini, supaya persidangan tidak melihat usaha jaksa penuntut umum terlalu buruk, bahwa jaksa penuntut umum harus mempertanggungjawabkan kerjaannya kepada atasan, yang apabila nanti dievaluasi pimpinannya, JPU telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, walaupun untuk terdakwa tanpa fakta persidangan yang benar, tanpa alat bukti yang sesuai dengan kuhap. Terhadap hal itu, kami dapat mengerti dan memahami, walaupun tidak dapat menerimanya. Jadi, tindakan JPU melakukan tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah semata-mata untuk menghindari evaluasi dan eksaminasi dari atasannya. Kedua, terhadap tanggapan JPU pada halaman ke-3 sampai halaman ke-6 replik mengenai pembuktian dalam surat tuntutan yang hanya berdasarkan pada keterangan saksi Agustai yang terbukti bohong, kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan, keterangan saksi Agustai telah terbukti sebagai suatu kebohongan besar yang anehnya diyakini, dipercayai, dan ditelan bulat-bulat oleh JPU. Bahwa dalam surat tuntutan dan repliknya JPU menyatakan Agustai sempat mengaku mencabuli dan membunuh Angelin kepada penyidik karena takut dan dijanjikan sejumlah uang oleh terdakwa. Padahal dalam persidangan faktanya saksi Agustai menyatakan dan mengakui mencabuli dan membunuh Angelin dalam BAP-nya karena disiksa oleh penyidik di Polresta Denpasar, bukan karena takut maupun dijanjikan uang oleh terdakwa. Jelas bukan bahwa surat tuntutan dan replik JPU berisi fakta persidangan yang telah dikabulkan. Bahwa karena fakta persidangan mengenai takutnya Agustai dimanipulasi, maka JPU pun sampai-sampai membahas bentuk-bentuk ketakutan dalam repliknya. Bahkan sampai membanding-bandingkan ketakutan yang dialami terdakwa dan saksi lainnya yang tentu tidak perlu dibuktikan di persidangan ini. Karena ketakutan yang dialami terdakwa dan saksi lainnya tersebut tidak sampai pada adanya tuduhan sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana atau untuk memberikan suatu keterangan yang dicabut di kemudian hari. Bahwa ada pun takut yang dinyatakan saksi Agustai dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 hanya mengenai alasannya mengikuti perintah terdakwa untuk membungkus dan menguburkan Angelin. Footnote. Itu pun tidak logis karena faktanya ada perintah-perintah yang menurut saksi Agustai ditolak. Bahwa mengenai kekerasan yang dituduhkan saksi Agustai kepada para penyidik juga terbukti fitnah karena para penyidik yang dihadirkan sebagai saksi verbalisan di bawah sumpah menyatakan hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bahwa bagi orang yang logikanya berjalan dengan baik akan bertanya,
siapa yang bersumpah palsu dalam persidangan ini, Agustai atau para saksi verbalisan. Bahwa karena sampai saat ini JPU tidak peduli dan justru menganggap benar fitnah yang disampaikan saksi Agustai mengenai siksaan, tekanan, paksaan oleh penyidik Polresta Denpasar, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan menyajikan dan membuka bukti berupa rekaman video pemeriksaan saksi Agustai selama di Polresta Denpasar yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan publik ini, yang menunjukkan saksi Agustai mengaku dengan jujur dan berterus terang ketika memberi keterangan kepada penyidik Polresta Denpasar pada BAP tanggal 10 dan 13 Juni 2015 tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa kekerasan, serta didampingi pula oleh penasehat hukum. Bahkan dalam video ini, para penyidik memperlakukan saksi Agustai yang saat itu sebagai tersangka dengan sangat baik dan manusiawi. Mohon izin kami putarkan video sebagai bagian dari bukti kami. Majelis ini pengacara dari Agustai yang mendampingi bernama Erik Sihobing dari kantor Kapolsek Sihobing.
menunjukkan tidak ada kekerasan maupun bekas-bekas kekerasan yang diderita oleh Agus Tai dalam memberikan keterangan pada
10 dan 13 Juni 2015. Bahkan para penyidik di Polresta Denpasar dengan sangat bijaksana telah mencoba untuk menyentuh sisi kemanusiaan Agustai dengan mengajaknya berdoa, namun tadi video ini belum sempat diputarkan. Sayangnya dalam persidangan ini tidak ada lagi kesempatan dari jaksa penuntut umum untuk mengakui dengan segala kerendahan hati, dengan gagah berani, dengan jiwa satria, tanpa dendam, tanpa sakit hati, tanpa ingin menyakiti, dan tanpa ingin dipuji bahwa surat tuntutannya adalah jauh dari fakta persidangan dan kebenaran. Bahwa karena merupakan hasil manipulasi fakta persidangan, maka dalil JPU dalam surat tuntutan dan repliknya mengenai adanya rasa takut sehingga saksi Agustai mengaku di Polresta haruslah dinyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar dan mohon untuk dikesampingkan. Dilanjutkan. Menjawab poin 3 JPU sebagai berikut. A. Penilaian terhadap ahli kedokteran forensik dan visum et repertum bahwa saudara JPU pada halaman repliknya secara tegas telah mengakui pernyataan ahli Jaya Sri Atmaja yang mengatakan pada dirinya benar ahli berpendapat pola luka yang terjadi pada tubuh Angelin dapat dikategorikan sebagai pola luka dalam kasus perkosaan. Walaupun memang benar ahli saat menjawab pertanyaan saudara JPU mengatakan dapat juga terjadi pada kasus pembunuhan. Namun ahli menerangkan juga luka yang dialami oleh Angelin lebih cocok pada kasus kekerasan seksual karena adanya luka membuka pada paha bagian dalam karena pembukaan secara paksa oleh pelaku dan kondisi celana dalam korban yang terlepas. Hal ini bersesuaian juga dengan ahli kedokteran forensik yang dihadirkan oleh saudara JPU sendiri, yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alif dan Dr. Dudut Kristiadi dengan tegas menyatakan posisi luka-luka yang dialami oleh Angelin sesuai dengan hasil visum cocok dengan isi BAP Agustai tanggal 10 Juni 2015. Keterangan ahli Dr. Dudut Kristiadi pada persidangan tanggal 7 Januari 2015 menerangkan bahwa hasil visum peragaan di kamar Agus dengan peragaan seperti BAP Agus yang sudah dicabut yang diperagakan dengan boneka oleh PH, jawabannya adalah cocok menurut visum. Dengan demikian, memang benar ada persesuaian yang terjadi antara keterangan saksi Agustai Handamai dengan hasil visum et repertum tertanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sangla dan diperkuat lagi dengan adanya keterangan ahli Dr. Dudut Kristiadi yang mengatakan bahwa telah dilakukan prarekonstruksi pada tanggal 11 Juni 2015 bertempat di TKP yaitu kamar Agustai Handamai untuk mencocokkan perbuatan saksi Agustai Handamai dengan luka-luka yang dialami oleh Angelin dan ternyata hasilnya adalah cocok. Bahwa selain itu, pendapat ahli Dr. Dudut tersebut di atas diperkuat kembali oleh ahli Jaya Sri Atmaja yang menyatakan bahwa luka-luka yang dialami oleh Angelin menyerupai pola luka yang dialami oleh korban kekerasan seksual sesuai dengan pendapatnya pada sidang tanggal 13 Januari 2015 kami bacakan bahwa pola luka yang umum pada kasus perkosaan menurut pendapat ahli pada korban perkosaan dan persetubuhan adanya paksaan, adanya kekerasan fisik karena tidak suka, ada teriakan, ada tanda lebam di mulut, mencekik maka ada tanda cekikan di leher, akan membenturkan kepala, menekan badan sekitar belikat, bokong, tumit, dibuka baju maka ada luka di tangan, membuka celana reaksi perempuan menutup rapat paha akan ada luka pada bagian dalam. Kalau ada luka tersebut, maka ada kekerasan seksual dan itu ada textbook forensik yang sifatnya universal. Bahwa selain itu, luka-luka yang dialami oleh Angelin menurut ahli lebih cocok dengan pengakuan Agustai Handamai yang mengaku telah menganiaya Angelin hingga meninggal dunia dan meninggalkan banyak sekali luka pada tubuh Angelin dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Agustai Handamai mengenai tuduhannya kepada terdakwa bahwa terdakwa terlihat oleh Agustai membenturkan kepala Angelin ke lantai sebanyak 1 kali. Bahwa ketika penasihat hukum menanyakan kepada ahli, penasihat hukum bertanya, mana yang lebih bersesuaian melihat banyaknya luka sebanyak 31 titik luka antara pengakuan Agustai dalam BAP yang diperagakan di dalam persidangan di hadapan ahli dengan benturan kepala 1 kali yang katanya dilakukan oleh terdakwa. Kemudian ahli menjawab,
Hasil visum lebih sesuai dengan pengakuan Agus saat mengaku mencabuli dan membunuh Angelin, sebagaimana yang diperagakan oleh penasihat hukum di dalam persidangan, daripada dengan pernyataan Agus yang menyatakan melihat terdakwa melakukan 1 kali benturan pada kepala Angelin. Pada saat itu, bahkan Ketua Majelis Hakim secara spontan mengatakan memang sulap sekali pukul bisa begitu banyak lukanya. B. Ahli psikiatri forensik dan ahli psikologi forensik bahwa menjawab uraian JPU pada halaman 7-9 repliknya terlihat dengan jelas bagaimana JPU memanipulasi fakta-fakta persidangan. Berdasar fakta persidangan jelas terbukti bahwa hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan oleh Dr. Lely Setiawati adalah hasil pemeriksaan psikologis sesuai dengan surat laporan pemeriksaan psikologis tertanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Dr. Lely Setiawati. Hal tersebut di atas jelas membuktikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Lely pada saat itu adalah pemeriksaan psikologis, bukan psikiatri. Ternyata terbukti menurut hukum, pendapat Dr. Lely tersebut harus dikesampingkan karena menurut ahli psikologi forensik Bapak Reza Indragiri, metode pengujian yang dilakukan oleh Dr. Lely tersebut tidak sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Induk Psikologi Internasional, yaitu APA, American Psychology Association. Khusus untuk psikologi forensik berada di bawah divisi ke-41 dari APA dan berlaku secara internasional. Psikologi forensik telah menegaskan bahwa tes menggambar yang dilakukan oleh ahli Dr. Lely Setiawati tingkat validitas dan reliabilitasnya sangat rendah. Para ahli psikologi APA berpandangan tes menggambar tidak dapat digunakan untuk setting forensik tetapi untuk setting medis. Bahwa metode pemeriksaan berupa mini cek seperti yang dilakukan oleh Dr. Lely tidak ada dalam psikologi forensik. Yang ada adalah mini mental style assessment yang disajikan dalam bentuk kuesioner dalam bentuk tertulis isinya sebanyak 30 nomor, yaitu untuk mengukur tingkat kepikunan atau tingkat berpikir, sehingga sesuai panduan kerja metode yang digunakan oleh Dr. Lely sudah tidak sesuai, maka isinya harus diabaikan. Terlebih lagi, keterangan Dr. Lely Setiawati yang mengaku ahli tidak didukung dengan data, rekaman, hasil wawancara yang dapat ditunjukkan untuk membuktikan bahwa proses pemeriksaannya terhadap terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Ahli ini tidak bersedia memberikan yang katanya ada data-data pendukung dari keterangannya, sehingga seluruh keterangannya dan laporan hasil pemeriksaan psikologis yang dibuatnya harus dikesampingkan. 4. Soal logis dan tidak logis. Menjawab poin 4 replik JPU, perlu kami jelaskan penggunaan logika bukan merupakan hal yang tabu, bahkan merupakan kewajiban dasar dalam menginterpretasi suatu perbuatan dalam suatu peristiwa pidana dikaitkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dengan segala kerendahan hati, kami menyayangkan dan menyampaikan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas kedangkalan berpikir saudara JPU yang mengesankan bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum hanya berdasar pemahaman logis atau tidak logis saja, tanpa didukung oleh argumentasi ilmiah yang didukung oleh alat-alat bukti dalam persidangan. Padahal semua logika-logika yang kami sampaikan seluruhnya adalah logika berpikir yang didukung oleh alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan. Terlihat di sini, saudara JPU kehabisan akal dalam menanggapi analisa-analisa fakta, yuridis dan penguraian unsur yang sudah disampaikan secara panjang lebar dan mendalam oleh penasihat hukum terdakwa. Perlu saudara JPU pahami, berpikir secara logis adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan logika rasional dan masuk akal. Secara etimologis, logika berasal dari kata logos mempunyai dua arti, satu pemikiran dan dua kata-kata. Jadi logika adalah ilmu yang mengkaji pemikiran. Karena pemikiran selalu diekspresikan dalam kata-kata, maka logika juga berkaitan dengan kata sebagai ekspresi dari pemikiran dengan berpikir logis. Dengan berpikir logis, kita akan mampu membedakan dan mengkritisi kejadian-kejadian yang terjadi pada saat kita ini, apakah kejadian-kejadian itu masuk akal dan sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Bahkan kami berharap dan percaya, termasuk JPU di sini, yang pernah kuliah di Fakultas Hukum, diajarkan tentang mata kuliah logika hukum. Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang tabu dalam penerapannya persidangan sepanjang didukung oleh alat-alat bukti dan fakta-fakta yang melengkapi persidangan. Logika hukum dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum.
baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep atau konseptus, diikuti oleh pembuatan pernyataan atau propositio, kemudian diikuti oleh penalaran menjadi rasio kineu reasoning. Bahwa menunjukkan tentang bagian pertanyaan-pertanyaan saudara JPU pada halaman 9-10 repliknya, maka tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena posisi JPU sebagai pihak yang melakukan penuntutan dalam perkara ini dan tidak dalam posisi untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini. Adalah hal yang sangat wajar bila mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan argumentasi hukum dengan mengedepankan logika berpikir yang didukung oleh alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan. Terlebih, apa yang dituduhkan kepada terdakwa adalah hal yang tidak benar. Bukankah JPU juga akan melakukan hal yang sama bila mana dalam posisi seperti terdakwa pada saat ini? Sayangnya, saudara JPU tidak mengalami apa yang dirasakan oleh terdakwa pada saat ini karena saudara JPU hanya bertugas melakukan penuntutan saja dengan sudut pandang yang subjektif, hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan tugasnya. Sehingga kami bisa maklumi jawaban saudara JPU dalam repliknya tersebut, walaupun kami tidak bisa menerimanya. Sungguh sangat disayangkan, JPU mengesampingkan masalah yang sangat penting tentang logis dan tidak logis. Bukankah segala sesuatunya dimulai dengan pertanyaan, apakah pernyataan, apakah kejadian, apakah perbuatan itu logis atau tidak logis? Bila pernyataan yang menyatakan seorang anak berumur 8 tahun setiap hari disiksa, diteriaki, dipukuli, diberi makan 1 kali sehari, makan dari tempat makanan hewan peliharaan, disuruh mencari ayam sampai jam 8 malam keluar sendirian, dipukul dengan bambu sampai pecah 4 tapi tidak ada bekas, dipukul sampai keluar darah dari hidung dan telinga namun bisa bersekolah seperti biasa, dianggap oleh jaksa logis, maka tidak heran apabila surat tuntutan jaksa juga menjadi tidak logis. Bila suatu kesimpulan diambil dari keterangan-keterangan yang tidak logis, maka kesimpulannya juga menjadi tidak logis. Bila surat tuntutan disusun berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak logis, maka surat tuntutannya pun tidak logis. Logis bukan? Perlu diketahui, keterangan-keterangan yang tidak logis yang dicocokkan satu dengan yang lain justru menunjukkan keterangan-keterangan tersebut tidak logis. Dan keterangan-keterangan yang tidak logis tersebut didapat dari orang-orang yang pada waktu memberikan keterangannya semuanya didampingi oleh saudari Siti Sapura. Namun, khusus untuk dari saudara JPU pada halaman 10 repliknya, kami mengkritisi poin di mana saudara JPU yaitu Bapak Purwanta SHMH mendalilkan bahwa penasihat hukum terdakwa yaitu Maju Posko Simbolon, saya pernah menyebut terdakwa sebagai wanita tua yang kaya raya. Maka dengan tegas kami menolaknya karena sekali lagi saudara JPU telah terbukti memanipulasi fakta hukum persidangan dengan memotong-motong kalimat, mengubah kalimat, memanipulasi konteks dan menggabungkan fakta yang sesungguhnya terjadi di persidangan. Dengan segala kerendahan hati, penasihat hukum terdakwa berharap saudara JPU mendengar kembali isi rekaman sidang dengan serius, tenang dan teliti agar bisa mendengarkan dengan baik dan mencerna dengan baik apakah benar penasihat hukum terdakwa pernah berkata demikian, sehingga kegagalan pemahaman yang terjadi pada saat ini tidak terulang lagi pada sidang-sidang yang lain. Untuk meluruskan fakta yang sudah dimanipulasi tersebut dikabulkan dan dibelokkan oleh saudara JPU, maka dengan ini kami sampaikan transkrip rekaman lengkap isi pertanyaan dan jawaban ahli psikologi forensik Bapak Reza pada tanggal 13 Januari 2016, khususnya berkaitan dengan pertanyaan Maju Posko Simbolon terhadap ahli tersebut. Pada saat itu penasihat hukum bertanya pada ahli, saya tertarik dengan legitimasi siasat yang lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga posisi pelaku bergeser menjadi korban. Tadi dikatakan oleh rekan saya bahwa ada orang si A sederhana, miskin, bodoh, dari kampung, dibandingkan dengan profil seorang nenek yang berwajah tegas, keras, dan dikatakan orang kaya raya. Apakah dengan perbandingan seperti itu bisa membuat masyarakat baik awam maupun pelajar menjadi tersesat atau salah dalam melakukan penilaian sehingga si miskin dan si lugu itu adalah orang yang baik dan si nenek yang berwajah tegas itu adalah orang jahat?
dalam terminologi psikologi yang saudara pelajari, apakah bisa terjadi konteks seperti itu? Lalu ahli menjawab, bisa. Itulah yang dinamakan dengan face validity atau validitas nampak, mengidentifikasi situasi, mengidentifikasi sesuatu hanya berdasarkan apa yang nampak di permukaan. Dalam psikologi, face validity itu nyaris nol nilainya. Yang harus dicari tahu adalah content validity. Jadi tidak ada keterkaitan antara ekspresi muka seseorang, antara bentuk tubuh seseorang dengan pribadi seseorang. Menjadi jelas semuanya. Menjadi pertanyaan kami, dari mana saudara JPU bisa mengatakan bahwa penasihat hukum terdakwa pernah berkata wanita tua yang kaya raya? Hal ini jelas menjadi salah satu bukti di mana JPU dengan itikad telah memanipulasi sebuah fakta persidangan hanya untuk sekedar memenuhi kepentingan penuntutannya saja. Sangat disayangkan, hal tidak terpuji seperti ini masih terjadi dalam persidangan saat ini. Alangkah berbahaya bila kami tim penasihat hukum juga bekerja memotong-motong bahkan mengubah kalimat seperti yang dilakukan oleh saudara JPU. Mohon izin dilanjutkan boleh. Izin dilanjutkan. Poin 5, bahwa mengenai replik saudara JPU halaman 11.5 yang pada intinya membahas tentang saksi mahkota dan jurisprudensi nomor 299K/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960 bahwa tentang saksi mahkota saudara JPU telah benar mengutip pasal 168 KUHP. Namun sayang sekali saudara JPU membuat dalil yang sangat tidak berdasar, kembali memfitnah penasihat hukum dan memanipulasi nota pembelaan kami dengan menyatakan tafsiran penasihat hukum mengenai saksi mahkota tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang sah adalah menyesatkan. Kami tekankan di sini, justru JPU tersesat sendiri dengan alur pemikirannya yang suka memanipulasi fakta persidangan sehingga terbawa-bawa saat memahami nota pembelaan penasihat hukum. Apabila disimak secara lengkap dan utuh, kami tidak pernah menyatakan bahwa saksi mahkota tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Bahwa ini pendapat kami dalam nota pembelaan mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota yang berstatus sama-sama sebagai terdakwa akan memberikan keterangan yang tidak bebas karena menjadi terdakwa dalam perkara lain, sehingga dapat melempar semua kesalahannya kepada terdakwa lain yang perkaranya dipisah, dan penggunaan saksi mahkota berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia. Perlu saudara JPU ketahui bahwa pernyataan tersebut bukanlah pernyataan dari penasihat hukum saja, karena sumber pernyataan tersebut adalah dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1936 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional, di mana ICCPR ini dijadikan pedoman bagi hukum nasional di berbagai negara beradab dan menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Logika saudara JPU yang memperkuat argumentasi untuk membantah pendapat kami mengenai saksi mahkota dengan menunjuk pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk ketentuan 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Merupakan logika yang jauh panggang dari api, karena pasal tersebut sama sekali tidak mendukung argumentasi JPU mengenai saksi mahkota. Benar bahwa mekanisme pemisahan perkara atau splitsing perlu dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 KUHP. Akan tetapi proses pembuktian dalam perkara yang terpisah atau splitsing ini tetap dapat berjalan dengan baik tanpa perlu mengandalkan saksi mahkota yang berpotensi melempar kesalahan kepada terdakwa lainnya untuk menyelamatkan diri seperti yang dapat kita temui dalam persidangan ini. Terlebih lagi, bila ditemukan fakta bahwa saksi yang diberi status mahkota dalam persidangan kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sebenarnya, mengenai tempat kejadian perkara, dan berbagai peristiwa yang terus berubah-ubah. Dan yang terutama adalah keterangan yang diberikan saksi mahkota bertentangan dengan alat bukti lainnya. Apabila penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku,
maka pembuktian dalam perkara yang dipisah tetap dapat berjalan dengan baik tanpa perlu mengandalkan keterangan saksi yang diberi status mahkota, karena masih ada alat bukti lain yang lebih berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa yang perkaranya dipisah tersebut. Faktanya, dalam persidangan ini, setelah mengikuti seluruh proses pembuktian dan mendengar tuntutan saudara JPU, terlihat dengan jelas bahwa JPU hanya mengandalkan keterangan saksi mahkota saja dan tanpa didukung oleh alat bukti yang lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah yang berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pledoi kami. Bahwa kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara JPU yang sependapat dengan jurisprudensi nomor 299/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Memang benar dalam persidangan ini Agus Tai adalah saksi dalam perkara terdakwa Marve. Namun dalam persidangan Agus Tai yang berkas deskripsi untuk tindak pidana yang sama, yaitu tindak pidana pembunuhan terhadap Angelin, status saksi Agus Tai adalah sebagai terdakwa juga. Dan ketua majelis hakim juga merupakan ketua majelis hakim dalam sidang terdakwa Agus Tai untuk tindak pidana yang sama, sehingga jurisprudensi di atas berlaku untuk terdakwa Agus Tai dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Angelin. Ini berarti pencabutan pengakuan Agus Tai dalam persidangan sendiri tidak dapat diterima sesuai dengan jurisprudensi di atas, di mana dinyatakan bahwa pencabutan keterangan di luar sidang dalam kurung BAP penyidikan tanggal 10 dan 13 Juni 2015 tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, berlaku kepada Agus Tai selaku terdakwa dalam sidangnya sendiri, juga berlaku terhadap Agus Tai sebagai saksi dalam sidang terdakwa Marve, yang berarti pencabutan keterangan Agus Tai di persidangan terdakwa Marve juga tidak dapat diterima dan merupakan petunjuk tentang kesalahan Agus Tai. Ini berarti tidaklah patut saudara JPU mengatakan bahwa jurisprudensi di atas tidak dapat dilakukan dalam persidangan ini karena status Agus Tai sebagai saksi. Sidang yang mulia, dari semula kami tim penasihat hukum dalam nota keberatan kami telah memberi judul Tuhan pasti turun tangan. Sekarang di sini terbukti bahwa sejak semula Tuhan sudah turun tangan dengan menunjuk ketua majelis hakim di sini juga menjadi ketua majelis hakim di perkara Agus Tai sebagai terdakwa, sehingga apa yang kami kemukakan di atas diketahui dan dialami sendiri oleh ketua majelis hakim. Kami percaya sejak semula Tuhan turun tangan dalam menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara meninggalnya Angelin Margaret Pegawai. Poin 6, bahwa replik saudara JPU mengenai keterangan saksi mahkota Agus Tai Hamdamai pada peristiwa tanggal 13 Mei 2015 saat saksi Agus mendengar terdakwa menyatakan lebih baik Agus saya bunuh saja, bahwa pasal 185 ayat 1 KUHP menyatakan keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang, bahwa fakta mengenai kejadian tanggal 13 Mei 2015 yang dikutip dan dinyatakan oleh JPU sebagai fakta yang tercantum dalam BAP tanggal 24 Juni dan 25 Juni 2015 adalah tidak benar karena tidak pernah terungkap dalam persidangan. Selama proses persidangan, majelis hakim sudah mempertanyakan apakah ada keterangan lain yang masih mau disampaikan. Saksi Agus menjawab sudah cukup. Agus Tai sama sekali tidak pernah mengatakan dalam persidangan ini mendengar terdakwa mengatakan lebih baik kamu saya bunuh saja. Apabila dibandingkan dengan keterangan saksi Agus Tai yang dipergunakan oleh penasihat hukum mengenai peristiwa pengakuan pembunuhan dalam BAP Agus Tai tanggal 10 dan 13 Juni selaku tersangka di Polresta, sudah menjadi fakta persidangan karena peristiwa pengakuan pembunuhan itu sudah dibacakan oleh penasihat hukum di depan persidangan dan diakui oleh saksi Agus Tai dalam persidangan tersebut bahwa pengakuan dalam BAP tersebut pernah diberikan dan memang isi kedua BAP tersebut adalah
atas inisiatif saksi Agustai sendiri. Sehingga fakta yang dipakai oleh JPU yang tidak diambil dari fakta persidangan adalah bukan merupakan alat bukti saksi menurut pasal 185 ayat 1 KUHP. Bahwa kami menilai tindakan JPU menggunakan BAP Agustai tanggal 24 dan 25 Mei Juni 2015 mengenai peristiwa yang diterangkan Agustai adalah bentuk keputusasaan, kebingungan, dan gemes seperti kalimat JPU sendiri. Hal ini terjadi karena sidang sudah akan berakhir. JPU tetap tidak mampu membuktikan motif pembunuhan berencana. Sudah banyak janji terucap bahwa motif akan diungkap di persidangan. Ternyata hasilnya nihil. Maka peluru terakhir adalah peristiwa tanggal 13 Mei 2015 yang disampaikan Agustai dalam BAP-nya, bukan dalam persidangan. Dilanjutkan. Bahwa mengenai replik JPU yang menyatakan penasihat hukum melakukan manipulasi terhadap isi dari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara LP nomor LP/A725/6/2015 Bali Resta Denpasar tanggal 10 Juni 2015, karena kami penasihat hukum hanya menyebutkan pada setiap pemeriksaan fokuskan pada keterlibatan Margaret Megawai. Bahwa untuk memperjelas apa yang kami sampaikan dalam nota pembelaan kami dengan pesan kepada saudara JPU, kalau nanti mau kasasi, pelajari baik-baik resume gelar perkara yang sudah terlampir dalam persidangan. Di sini kami sebutkan untuk mempermudah saudara JPU, poin-poin arahan Kapolda tersebut antara lain: 1. Keterangan saksi-saksi dirangkaikan sehingga menjadi petunjuk. 2. Kepala Letfor adalah ahli sehingga bisa dimintakan keterangan ahli. 3. Periksa tersangka Agustai sebagai saksi untuk tersangka Margaret Megawai. 4. Terhadap saksi Margaret bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar: 1. Keterangan tersangka Agustai Handamai sebagai saksi. 2. Visum et repertum. 3. Olah TKP oleh Letfor maupun Inavis. 5. Dalam pemeriksaan saksi, apabila pemeriksa menunjukkan foto, maka foto dicantumkan di BAP. 6. Pada setiap pemeriksaan, fokuskan pada keterlibatan Margaret Megawai. Itulah poin-poin arahan dari Kapolda Bali. Bahwa sudah nyata dalam struktur kepolisian dikenal sistem komando, maka dari arahan Kapolda Bali di atas jelas memperlihatkan Kapolda sejak awal memang menargetkan agar terdakwa dijadikan tersangka dalam kasus kematian Angelin, karena publik melalui media massa gencar memberitakan peristiwa kematian Angelin dan menuntut serta memberi tekanan kepada Polda Bali untuk segera memberi kejelasan atas pengungkapan kasus kematian Angelin. Dengan menyebutkan kata fokuskan pada keterlibatan, hal ini tentu menjadikan arah penyidikan kasus ini yang sejak tanggal 10 Juni 2015 sudah memiliki tersangka tunggal pembunuhan terhadap Angelin, yakni Agustai Handamai, menjadi berbelok kepada terdakwa, serta para penyidik bawahan Kapolda tidak akan bisa menolak perintah tersebut. Keyakinan kami ini bukan tanpa alasan, karena 1. Di dalam persidangan mengenai alat bukti visum et repertum yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap terdakwa, ahli visum menyatakan hasil visum yang telah dilakukan tidak cocok untuk terdakwa Margaret, namun lebih cocok dengan perbuatan Agustai sebagaimana isi BAP Agustai Handamai pada tanggal 10 dan 13 Juni 2015 selaku tersangka. Hal ini sudah terbukti di dalam persidangan. Keterangan ahli laboratorium forensik yang juga menjadi satu alat bukti menjadi dasar penetapan tersangka dan Margaret di dalam persidangan, tidak ada satupun
yang dapat menjadi petunjuk keterlibatan terdakwa Margaret. 3. Agustai telah mengakui perbuatannya membunuh Angelin, sehingga penyidik sudah menetapkan Agustai Hamdamai selaku tersangka tunggal pembunuh Angelin sejak tanggal 10 Juni 2015 karena persesuaian keterangannya dalam BAP tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015 dengan visum et repertum sementara yang keluar 3 hari kemudian, yaitu tanggal 13 Juni 2015. 4. Setelah menetapkan Agustai Hamdamai selaku tersangka tunggal pembunuh Angelin, Kapolda Bali Roni Sompi tetap bernafsu mentersangkakan terdakwa dengan mendatangkan tim lab 4 Mabes Polri ke TKP dan khusus mengolah data-data yang mungkin dapat ditemukan dalam kamar terdakwa. Namun sesuai dengan fakta persidangan di sini, hasilnya nihil. 5. Isu darah hanyalah isapan jempol belakang dari Agustai dan kuasa hukumnya bernama Hotman Paris Utapea yang terus-menerus berbicara tentang isu darah, tetapi di dalam persidangan tidak pernah terbukti. 6. Arahan Kapolda Bali untuk menetapkan Margaret sebagai tersangka dengan alat-alat bukti di atas, dengan menggunakan hasil report, dengan menggunakan hasil visum, dan arahan itu diberikan pada tanggal 27 Juni 2015, 17 hari setelah Agustai ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Sementara hasil report dan olah TKP baru keluar resmi 9 Juli 2015 dan terbukti di dalam persidangan ini hasil report dan olah TKP untuk mencari-cari kesalahan terdakwa di dalam persidangan ini tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. 7. Penyidik mengakomodir semua perubahan keterangan Agustai tanpa mempertanyakan alasan perubahan tersebut dan tanpa menelusuri bukti-bukti ancaman yang disebut Agustai sebagai dasar perubahan keterangan tersebut dan memfokuskan perubahan keterangan Agustai tersebut untuk mentersangkakan Margaret terdakwa di sini. 8. Arahan Kapolda Bali pada tanggal 27 Juni 2015, penetapan Margaret sebagai tersangka pada tanggal 27 Juni 2015 diumumkan oleh Kapolda Bali sekitar pukul 19 WITA waktu Indonesia Tengah. Agustai di dalam BAP-nya khusus diperiksa sebagai saksi tanggal 27 Juli 2015 hari yang sama dan baru selesai diperiksa pada tanggal 28 Juni 2015 pukul 00.30 WITA dini hari, sehingga sungguh aneh keterangan saksi Agustai pada tanggal 27 Juni 2015 yang dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka pada pukul 19, tetapi keterangan Agustai sebagai saksi baru selesai pada tanggal 28 Juni 2015 pukul 00.30 WITA dini hari. Jelas penetapan Margaret sebagai tersangka adalah semata-mata hasil arahan Kapolda Bali Roni Sompi. Demikian juga BAP-BAP yang ada mengikuti arahan-arahan perintah Kapolda Bali pada saat itu. Dengan demikian, pada saat itu alat bukti mana sebenarnya yang dipakai oleh Kapolda untuk menetapkan Margaret sebagai tersangka? Jawabnya adalah tidak ada alat bukti apapun selain keterangan Agustai yang selalu berubah-ubah tersebut. Kelihatannya dalam tanda kutip alat bukti yang dipakai untuk menetapkan Margaret sebagai tersangka adalah berita-berita media massa yang merupakan hasil tekanan-tekanan publik. Sangat disayangkan hal ini justru diteruskan oleh saudara JPO di dalam surat dakwaan, di dalam surat tuntutan, serta di dalam repliknya, bahwa Kapolda memang menargetkan keterlibatan Margaret Megarit. Salah satunya adalah dengan menjadikan tersangka dalam kasus penelantaran anak yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan, di mana di dalam persidangan 1. ada saksi buta huruf yang terbukti dalam persidangan mengaku menolak isi BAP penyidik Polda Bali karena isinya tidak sesuai fakta, yaitu saksi Musrah. Dalam BAP, Musrah ditulis pernah memandikan Angelin, padahal menurut Musrah di dalam persidangan
saksi Musa tidak pernah memandikan Angelin. 2. BAP Handono copy paste dengan BAP Susiani istrinya. Hal ini diakui oleh Handono di dalam persidangan. 3. Pelapor yang melaporkan tindak pidana penelantaran mengaku melaporkan terdakwa atas permintaan Aris Merdeka Sirait dan tidak pernah bertemu apalagi melihat Angelin, dan tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri peristiwa yang dilaporkannya. Hal ini terbukti dalam persidangan. 4. Ada banyak kesalahan-kesalahan lain dalam pendidikan yang terungkap dalam persidangan ini yang tidak cukup waktu untuk kami kemukakan, tapi menjadi satu kesatuan di dalam proses pembelaan kami. Kami sampaikan kepada saudara JPU agar jangan karena semangat untuk mempertahankan berkas perkara yang sejak awal oleh kami, bahkan mungkin saudara JPU juga agar tidak layak karena dikembalikan berkali-kali untuk menjadikan Margaret Begawi selaku tersangka, lantas saudara JPU menutup mata atas banyaknya bukti-bukti yang sama sekali tidak membuktikan dakwaan saudara JPU terhadap terdakwa Margaret, bahkan tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Dan terbukti ada saksi-saksi yang sudah di BAP namun tidak dipanggil dalam persidangan karena tidak relevan menurut saudara JPU. 8. Mengenai BAP yang tidak sah dan tidak dipergunakan dan tidak dapat dipergunakan dalam persidangan, bahwa BAP seyogianya menjadi tuntunan bagi JPU, penasihat hukum dan hakim dalam memeriksa dan menemukan fakta dalam persidangan. BAP tidak bisa dianggap sebagai suatu kebenaran karena masih harus diuji dalam persidangan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Apabila BAP tersebut memiliki dasar persesuaian satu sama lain, maka hal ini menjadi fakta persidangan. Bahwa kami mengajak JPU untuk tidak menutup mata atas banyaknya BAP yang justru bertentangan satu sama lain, terlalu bersesuaian dalam copy pastenya, BAP yang tidak sesuai prosedur, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak BAP saksi yang tidak sesuai dengan jawabannya dalam persidangan. Lantas BAP jenis mana yang akan dijadikan acuan? Tentu dengan hati yang bersih, kita penasihat hukum dan JPU harus mengatakan BAP yang logis dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang berkaitan satu sama lain yang dijadikan sebagai acuan. 9. Replik JPU tanpa argumentasi yuridis. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam persidangan ini kami mengingatkan bahwa dari 8 tanggapan JPU yang dimuat dalam repliknya, tidak satu poin pun yang berisi argumentasi yuridis atas materi nota pembelaan yang telah mematahkan seluruh dalil-dalil JPU dalam surat tuntutannya, yaitu mengenai barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Kedua, pertentangan mengenai kondisi gigi dan mulut atau oral hygiene Angelin menurut keterangan para ahli yang saling bersesuaian namun bertentangan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan. 3. Kegiatan terdakwa dan Angelin pada tanggal 15 Mei 2016. 4. Pertentangan antara keterangan saksi Agustai dengan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. 5. Pertentangan motif dalam tanda kutip dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. 6. Kegagalan JPU dalam memahami dan menerapkan hukum waris yang menjadi motif. Kekeliruan JPU memahami percakapan SMS antara terdakwa dan saksi Yvonne Caroline Begawe. Kekeliruan JPU dalam mendalilkan alibi terdakwa. Pertentangan antara keterangan saksi Frankie, Juliet dan Lorraine dengan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya. Pertentangan dalil JPU dalam surat tuntutan ke-1 mengenai motif membunuh Angelin yang dikatakan karena terdakwa tidak memiliki uang, tetapi dalam surat tuntutan kedua mendalilkan Angelin sebagai sumber uang terdakwa dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi. Terakhir, hak asasi terdakwa berdasarkan Undang-Undang 1945 untuk menjalankan ibadahnya. Karena saudara JPU tidak membantah, bahkan tidak menjawab sama sekali
poin-poin tersebut di atas, tentunya persidangan akan sependapat dengan kami bahwa hal-hal yang telah kami sampaikan di dalam nota pembelaan telah terbukti kebenarannya di dalam persidangan ini, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Untuk tiga Romawi, penutup, majelis hakim yang terhormat, sidang yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Bagaimana saudara JPU bisa menuntut keadilan bila saudara jaksa penuntut umum sendiri tidak memiliki keadilan? Demikian pula persidangan ini. Bagaimana persidangan ini bisa memberikan keadilan bagi terdakwa bila mana, kami ulangi, bila mana persidangan ini sendiri tidak memiliki keadilan? Kami percaya majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majelis hakim yang bijaksana telah menemukan keadilan. Kami percaya majelis hakim telah menemukan kebenaran material dalam persidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini. Untuk itu kami percaya dan bertetap pada pembelaan kami serta duplik kami ini. Kami percaya persidangan di bawah pimpinan majelis hakim yang terhormat telah menemukan keadilan dan akan memberikan keadilan bagi terdakwa. Demikian duplik ini kami sampaikan. Kami percaya Tuhan Yang Maha Esa memberikan hidayahnya kepada majelis hakim yang akan memberikan keadilan kepada terdakwa berupa putusan bebas dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Hormat kami penasihat hukum terdakwa, Hotma PD Sitompul SH M Hum, Maju Posko Simbolon SH MH, Dion Pongkor SH, Gloria Tamba SH, Jeffrey Kam SH MH, Albres J. Nabi Tukulu SH. Terima kasih. tetap sebagaimana yang sudah tercatat, ya. Dan ini kita menentukan sampai dengan tanggal 29, Senin tanggal 29 Februari. Senin tanggal 29 Februari 2019.